Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kode etik psikologi yang bertemakan mengatasi isu etika. Adapun anggota dari kelompok 2 yakni Nurul Hidani Amin dengan NIM 2107015520002, Ahmad Ramadan dengan NIM 2107015520010, dan Salsa Bilafik dengan NIM 2107015520023. Sebelum kita lanjut ke materi, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Widyastuti, SPSI MSI Psikolog, Kak Amirah Aminantia, SPSI MPSI Psikolog, dan Ibu Dr. Siti Murdiana, SPSI MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu. Lalu, adapun contoh kasus yang kami angkat ialah ada seseorang yang mengaku menjadi psikolog, sebut saja namanya X, yang mengajak seseorang untuk berkolaborasi dalam suatu kegiatan. Namun, orang tersebut menyelidiki terlebih dahulu, apakah benar orang ini benar-benar psikolog atau bukan. Ternyata, ia menemukan bahwasanya psikolog tersebut tidak terdaftar sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia, serta tidak memiliki surat sebutan psikolog atau SSP dan tidak memiliki surat izin praktik psikolog atau SIPP. Lalu, pasal berapa sih yang dikenakan oleh kasus sebelumnya? Jadi, kasus sebelumnya terkena dengan pasal 4, yakni penyalahgunaan di bidang psikologi, ayat 3, yang berbunyi, pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Jika kita ingin ke psikolog, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tips apa saja dalam memilih psikolog yang benar. Di sini ada 3 poin. Untuk poin pertama, pastikan psikolog yang Anda pilih memiliki gelar psikolog. Seseorang dinyatakan sebagai psikolog jika telah melewati pendidikan sarjana psikologi S1 dan magister profesi psikologi S2 secara linear. Yang bisa dilihat apakah seseorang adalah psikolog atau bukan, ialah dari gelar di belakang namanya. Seorang psikolog memiliki gelar MPSI Psikolog. Jika seseorang pernah menempuh S1 psikologi, maka tidak bisa disebut sebagai psikolog. Ia disebut sebagai sarjana psikologi. Atau jika orang tersebut menempuh S2 psikologi tapi tidak linear, maka pendidikan sarjananya juga tidak bisa disebut sebagai psikolog. Untuk poin kedua, yakni memiliki lisensi atau izin praktik dan terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia. Untuk memastikan lebih lanjut keabsahan dalam memilih psikolog, jika seseorang yang ingin konsul dengan psikolog, seharusnya mengecek terlebih dahulu lisensi atau izin praktik dan nomor anggota, apakah sudah terdaftar resmi di Himpunan Psikologi Indonesia atau belum. Himpunan Psikologi Indonesia ialah satu-satunya lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat dan izin praktik psikologi atau SIPP untuk seorang psikolog. Untuk poin ketiga, yakni mengecek review dan konten. Untuk memastikan kredibilitas dari seorang psikolog, jika seseorang ingin konsul ke psikolog, juga sebaiknya mereka mengecek biro-biro psikologi atau konsultan psikologi tempat psikolog tersebut praktik. Seseorang bisa mengecek di media sosial. Nah, biro psikologi yang cukup baik kemungkinan besar mengisi website atau akun media sosialnya dengan konten-konten positif, tentunya dari sumber-sumber yang jelas.
Biro-biro psikologi yang bisa dipastikan terpercaya juga terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia. Namun, ada beberapa biro psikologi yang kredibel tapi tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal. Misalnya, daftarnya telah kadaluarsa dan belum sempat terupdate atau diperpanjang. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, ada 5 poin. Poin pertama, bertanya kepada teman, apakah mereka memiliki referensi psikolog. Kedua, melihat pendekatan yang dipakai oleh psikolog. Ketiga, bukti psikolog sudah memiliki izin praktik atau sertifikasi dari training tertentu. Poin keempat, berapa lama psikolog pilihan sudah bekerja. Dan untuk poin kelima, mencari rujukan dari dokter langganan atau penyedia asuransi. Itulah tadi contoh kasus yang kami angkat, serta pasal apa sih yang dikenakan oleh kasus tersebut, dan bagaimana tips dalam memilih psikolog yang benar. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.